warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Armadanti dengan NIM 28921500058 dari Prodi Manajemen Pagi Universitas Trisakti Bekasi. Pada video ini, saya akan menjelaskan atau menjawab soal untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pasar uang dan pasar modal. Pokok pembahasan yang akan dibahas pada video ini yang pertama ada teori Keynes dan teori portofolio. Yang kedua ada perbedaan time value of money dan economic value of time. Yang ketiga ada strategi dari aktif dan pasif strategi dalam investasi saham. Yang keempat ada analisis fundamental dan analisis teknikal. Dan yang terakhir ada teori efficient market hypothesis dan hubungannya dengan random walk theory. Yang pertama ada pengertian teori Keynes. Keynesian ekonomi adalah teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output, inflasi, dan situasi ketenagakerjaan. Teori ini dikembangkan oleh ekonomi Inggris John Maynard Keynes, yang juga dijuluki Bapak Ekonomi Modern di tahun 1930-an, dalam upaya untuk memahami depresi besar. Kala itu, ia beranggapan investasi pemerintah adalah hal krusial bagi sebuah negara untuk bisa keluar dari jeratan resesi ekonomi. Sehingga Keynes menganjurkan pemerintah untuk meminimalisirkan pengeluarannya dan menurunkan tarif pajak untuk merangsang permintaan masyarakat dan pada akhirnya meloloskan diri pada resesi ekonomi. Bahkan, lebih lanjutnya, Keynes juga percaya bahwa intervensi pemerintah yang menyasar pada permintaan agregat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal lagi. Tak heran jika ekonomi Keynesian dianggap sebagai teori ekonomi dari sisi permintaan agregat yang berfokus pada perubahan ekonomi jangka pendek. Selanjutnya ada karakteristik Keynesian ekonomi. Yang pertama ada Keynesian ekonomi percaya bahwa pemerintah dan sektor swasta adalah dua faktor utama yang dapat menyeimbangkan permintaan agregat. Sebagai contoh, jika konsumsi masyarakat sedang lesu, maka pemerintah harus bekerja keras untuk kembali menggerakkan permintaan agregat. Sebaliknya, jika konsumsi masyarakat tengah membeludak, maka pemerintah harus bekerja keras untuk mengerem konsumsi agar tidak terjadi kenaikan harga barang dan jasa. Yang kedua, harga dan upah akan bereaksi lambat terhadap perubahan permintaan dan penawaran. Akibatnya akan terjadi gejolak kelangkaan dan surplus sumber daya, khususnya tenaga kerja di jangka pendek. Yang ketiga, perubahan permintaan agregat akan berdampak paling kuat pada kondisi ketenagakerjaan dan output perekonomian pada jangka pendek. Sementara itu, perubahan permintaan agregat tidak akan mempengaruhi harga barang dan jasa di jangka pendek. Yang keempat, kaum penganut Keynesian ekonomi percaya bahwa setiap belanja yang digelontorkan pemerintah memiliki efek pengganda atau multiplier effect, yakni seberapa besar output ekonomi akan bertambah jika pemerintah menambah anggarannya dalam jumlah tertentu. Jika angka multiplier tersebut lebih dari 1, maka kenaikan belanja pemerintah sebesar US dollar akan berdampak terhadap output ekonomi sebesar lebih dari $1 US dollar. Kebijakan fiskal dan moneter adalah alat utama yang direkomendasikan oleh untuk mengelola ekonomi dan memerangi pengangguran. Selanjutnya ada pengertian teori portofolio. Teori portofolio diperkenalkan oleh Harry E. Markowitz untuk pertama kalinya pada tahun 1950-an. Menurut teori Harry Markowitz, tahun 1952, dalam Muhammad Samsul mendefinisikan portofolio merupakan investasi dalam berbagai instrumen keuangan atau disebut juga diversifikasi. Portofolio dimaksudkan untuk mengurangi risiko investasi dengan cara menyebarkan dana ke berbagai aset yang berbeda. Sehingga jika satu aset mengalami kerugian sementara aset lainnya tidak mengalami kerugian, maka nilai investasi tidak akan hilang semua.
Peribahasa yang sangat terkenal dalam portofolio yaitu "Don't put all your eggs in one basket" atau "Jangan menaruh semua telur ke dalam satu keranjang". Pelajaran ini sangat berharga karena jika keranjang tersebut jatuh, maka telur yang ada di dalamnya akan pecah semua dan kita rugi total. Ini berarti investasi harus dipilih-pilih atau asset allocation. Ada yang dalam saham, obligasi, SBI, deposito berjangka, dan reksadana. Selanjutnya ada konsep dasar teori portofolio. Tan Delilin pada tahun 2010 mengatakan ada 3 konsep dasar yang perlu diketahui sebagai dasar untuk membentukkan portofolio optimal, yaitu yang pertama ada portofolio efisien dan portofolio optimal. Untuk membentuk portofolio yang efisien harus berpegang pada asumsi bagaimana perilaku investor dalam pembuatan keputusan investasi yang akan diambilnya. Yang paling penting, semua investor tidak menyukai risiko atau risk averse. Sedangkan portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih sesuai dengan preferensi investor bersangkutan terhadap pengembalian investasi berupa return dan capital gain maupun risiko yang bersedia ditanggungnya. Yang kedua, fungsi utilitas dan kurva indifferent merupakan suatu fungsi matematis yang menunjukkan nilai dari semua alternatif yang ada, di mana menunjukkan preferensi sebagai investor terhadap berbagai pilihan investasi dengan masing-masing resiko dan tingkat return harapan. Dan yang ketiga ada aset berisiko dan aset bebas risiko. Seorang investor harus bisa memilih menginvestasikan dananya pada berbagai aset, baik aset yang berisiko maupun aset yang bebas risiko ataupun kombinasi dari kedua aset tersebut. Selanjutnya ada kritik terhadap time value of money. Kritik ke atas konsep time value of money ini disampaikan oleh Insinyur Adi Warman, Akarim, SE, MBA, MAEP dalam appendix buku yang ditulis oleh beliau, Bank Islam, Analisis Fikih dan Keuangan. Untuk itu, di bawah ini merupakan argumentasi beliau mengenai konsep time value of money yang saya tulis ulang. Kuantitas waktu sama bagi semua orang, yaitu 24 jam sehari, 7 hari sepekan. Namun, nilai dari waktu akan berbeda dari satu orang ke orang lainnya. Misalnya, bagi seorang buruh kasar atau buruh kasar, 1 jam kerja bernilai 25.000. Bagi seorang manajer keuangan 1 jam bernilai 250.000. Sedangkan bagi seorang pakar ekonomi syariah 1 jam bernilai 2.500.000. Jadi faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu. Semakin efektif atau tepat guna dan efisien tepat caranya, maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Efektif dan efisien akan mendatangkan keuntungan di dunia bagi siapa saja yang melaksanakannya. Oleh karena itu, siapapun pelakunya secara sunatullah akan mendapatkan keuntungan di dunia. Lebih dari itu, dalam Islam, keuntungan yang dicari bukan saja keuntungan di dunia, tetapi juga di akhirat. Oleh karenanya, pemanfaatan waktu itu bukan saja harus efektif dan efisien, tapi ia juga harus didasari dengan keimanan. Keimanan inilah yang akan mendatangkan keuntungan di akhirat. Sebaliknya, jika keimanan tidak mampu mendatangkan keuntungan di dunia, berarti ada faktor-faktor yang belum diamalkan. Dalam ekonomi konvensional, time value of money didefinisikan sebagai a dollar today is worth more than a dollar in the future because a dollar today can be invested to get a return. Definisi ini tidak akurat karena setiap investasi selalu mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan positif, negatif, atau non-return. Itu sebabnya dalam teori finance selalu dikenal price-return relationship. Nah, menurut ekonomi konvensional ada 2 hal yang mendasari konsep time value of money, yakni yang pertama ada presence of inflation. Katakanlah tingkat inflasi 10% per tahun. Seseorang dapat membeli 10 potong goreng pisang hari ini dan membayar sejumlah 10.000. Namun bila ia membelinya tahun depan dengan jumlah yang sama yaitu 10.000, ia hanya dapat membeli 9 pisang goreng.
Harga pisang goreng hari ini 1.000 dan tahun depannya adalah 1.100. Oleh karena itu, akan meminta kompensasi untuk hilangnya daya beli uangnya akibat inflasi. Yang kedua, ada preference present consumption to future consumption. Bagi umumnya, individu present consumption lebih disukai daripada future consumption. Katakanlah tingkat inflasi nihil. Sehingga dengan uang 10.000, seseorang tetap dapat membeli 10 pisang goreng hari ini maupun tahun depan. Bagi kebanyakan orang, mengkonsumsi 10 pisang goreng hari ini lebih disukai daripada mengkonsumsi 10 pisang goreng tahun depan. Dengan argumentasi ini, meskipun suatu perekonomian tingkat inflasinya nihil, tetapi seseorang lebih menyukai 10.000 hari ini dan konsumsi hari ini. Oleh karena itu, untuk mendukung konsumsi, ia meminta kompensasi. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan time value of money dan economic value of time. Konsep nilai waktu uang atau time value of money telah sejak lama dipakai dalam ekonomi konvensional. Konsep ini memformulasikan bahwa uang saat ini lebih berharga daripada uang di waktu yang akan datang. 1 juta rupiah hari ini memiliki nilai lebih daripada 1 juta rupiah di masa depan. William M. Lasher 2008 mengemukakan bahwa time value of money didasarkan nilai ini bernilai lebih gagasan bahwa sejumlah pada uang dari tangan seseorang saat jumlah yang sama dijanjikan pada beberapa waktu di masa depan. Konsep nilai waktu uang ini sangat penting untuk dipahami oleh seorang manajer keuangan karena konsep ini merupakan dasar untuk menghitung harga saham, menghitung harga obligasi, memahami metode net present value, melakukan analisis komparatif antara beberapa alternatif, memperhitungkan bunga atau tingkat keuntungan, dan antara ada perhitungan amortasi, hutang, dan lain-lainnya. Sedangkan economic value of time adalah konsep di mana waktu memiliki nilai ekonomi, tetapi uang tidak memiliki nilai waktu. Economic value of time dapat diartikan memaksimalkan nilai ekonomi suatu dana pada suatu periode. Dasar perhitungan prinsip nilai uang berdasarkan waktu adalah bunga, sedangkan dasar perhitungan prinsip berdasarkan nilai ekonomi waktu adalah rasio muda dan hasibuan pada 2018. Dalam Islam sangat menghargai adanya waktu. Nilai waktu antara suatu orang dengan yang lain akan berbeda dari sisi kualitasnya. Jadi, faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu itu. Semakin efektif atau tepat guna dan efisien tepat caranya, maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Efektif dan efisien akan mendatangkan keuntungan di dunia bagi siapa saja yang melaksanakannya. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan dari time value of money dan economy value of time, yang dimana konsep uang pada time value of money dianggap sebagai komoditas, sedangkan pada economy value of time itu hanya alat tukar saja. Yang kedua ada kontrak kerjasama pada time value of money berdasarkan bunga. Sebaliknya, economy value of time adalah berdasarkan nisbah bagi hasil. Yang kedua ada manajemen resiko. Pada time value of money tidak peduli dengan resiko usaha. Sedangkan pada economy value of time, manajemen risiko mempertimbangkan resikonya. Selanjutnya ada orientasi. Pada time value of money, berorientasi kapitalisme. Dan economy value of time, semangat gotong royong dan risk-sharing. Dan terakhir ada tujuannya. Perbedaan time value of money itu ada kesejahteraan dunia saja, dan pada economy value of time, falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Selanjutnya kita masuk ke jenis aktif dan pasif strategi dalam investasi saham. Investasi aktif merupakan jenis pendekatan yang mengharuskan kamu untuk berperan selayaknya portofolio manager yang secara aktif melakukan trading. Sebagai investor aktif, kamu memerlukan keahlian dan analisis yang lebih dalam untuk mengetahui kapan harus membeli ataupun menjual obligasi, saham, atau aset lainnya. Tanpa ketelitian yang tinggi, aktivitas investasi ini dapat mengancam tujuan investasi jangka panjangmu. Oleh karena itu, investasi aktif seringkali tidak direkomendasikan oleh para ahli. Di sisi lain,
Investasi pasif merupakan strategi di mana investor membeli suatu aset atau investasi jangka panjang. Jadi, investor tidak fokus memperjualbelikan investasinya, melainkan menahannya untuk menghasilkan return dalam waktu yang lama. Strategi ini juga sering disebut sebagai strategi buy and hold. Menurut Investopedia, investasi pasif ini sangat cocok bagi kamu yang ingin mencapai target dana pensiun. Selanjutnya ada perbedaan investasi aktif dan pasif. Yang pertama itu ada biaya. Investasi aktif cenderung memunculkan biaya yang lebih tinggi akibat dari volume trading yang lebih tinggi pula. Sebaliknya, dengan melakukan strategi buy and hold, investor pasif biasanya tidak akan mengeluarkan lebih banyak biaya dari transaksi saham, reksadana, dan produk investasi lainnya. Selain itu, produk investasi yang dikelola secara pasif seperti reksadana, pasif reksadana indeks juga biasanya memang mengenakan biaya yang lebih rendah. Ini jika dibandingkan dengan reksadana yang dikelola secara aktif. Yang kedua ada risiko. Investasi aktif memiliki risiko yang lebih tinggi daripada investasi pasif. Seorang portofolio manajer bebas beriset, memperhitungkan, dan memutuskan mana produk investasi yang dapat menghasilkan high return. Mereka cenderung ambisius dan mau meraih goal yang besar secara proaktif. Hal ini tentunya dapat menghasilkan return yang baik apabila analisisnya tepat. Namun sebaliknya, bukan tak mungkin justru mereka akan mengalami kerugian apabila perhitungannya meleset. Di sisi lain, investor pasif biasanya lebih memiliki untuk membeli saham atau obligasi dalam jumlah banyak sekaligus untuk menciptakan diversifikasi yang lebih baik. Hasilnya, jika ada suatu hal buruk terjadi pada beberapa saham atau obligasi, hal tersebut biasanya tidak akan terlalu berdampak pada perusahaan portofolio investasi. Yang ketiga ada fleksibilitas. Perbedaan investasi aktif dan pasif selanjutnya terletak pada fleksibilitas investor dalam mengambil keputusan. Dilansirkan pada NerdWallet, investor pasif memang perlu mempertahankan posisi serta strategi pasifnya agar dapat memperoleh long-term return, keuntungan jangka panjang. Produk investasi yang dikelola secara pasif biasanya terbatas pada indeks tertentu. Sementara itu, investor aktif tidak diwajibkan untuk mengikuti berbagai indeks saham yang spesifik. Mereka dapat menginvestasikan uangnya pada produk manapun yang menurut mereka memiliki potensi return yang tinggi. Yang keempat ada komitmen waktu. Investor aktif menghabiskan banyak waktu untuk melakukan riset pada banyak perusahaan, lalu membeli saham berdasarkan prediksi mereka terhadap prospek ke depannya. Pendekatan yang seperti ini umumnya dilakukan oleh para profesional yang bersedia mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk melakukan proses monitoring seperti di atas. Sementara itu, investor pasif biasanya tidak akan terlalu sering memberi keputusan jual atau beli meskipun keadaan pasar sedang fluktuatif. Jadi mereka kemungkinan besar tidak perlu memberikan terlalu banyak komitmen waktu untuk meriset atau mengawasi performa tiap saham secara intens. Yang kelima, dan terakhir ada keuntungan. Investor aktif memiliki goal untuk menenangkan market, sedangkan investor pasif biasanya cukup merasa puas meski hanya mencapai market average. Meskipun demikian, data yang dilansirkan dari Forbes menunjukkan bahwa investasi pasiflah yang seringkali menghasilkan rata-rata return yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi aktif. Hal ini dapat tercapai sebagian besar berkat komitmen investasi jangka panjang yang dilakukan oleh investor pasif. Selanjutnya ada analisis fundamental dan teknikal dalam investasi saham. Analisis fundamental adalah analisis yang digunakan oleh investor yang memiliki tujuan investasi saham jangka panjang dengan cara mengukur kinerja keuangan, kondisi ekonomi perusahaan, kondisi industri dan sektor terkait, serta analisis terhadap ekonomi makro dan mikro. Nah, bagaimana sih cara melakukan analisis fundamental? Kamu dapat melakukan analisis fundamental dengan dua pendekatan, yaitu top down dan bottom up. Top down. Analisis top down dilakukan dengan mengukur kondisi perusahaan melalui gambaran secara umum. Terdapat 4 hal yang harus dianalisis, yaitu kondisi makro global, kondisi makro dalam negeri,
prospek pertumbuhan sektor, dan fundamental perusahaan. Ketika semua hal tersebut menunjukkan hasil yang positif terhadap perubahan, maka dapat diasumsikan bahwa saham perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik. Dan yang kedua, ada bottom up. Analisis bottom up tidak memperhatikan kondisi ekonomi dan siklus pasar secara umum, melainkan hanya fokus pada perusahaan yang ingin dibeli sahamnya dengan mengidentifikasikan kinerja keuangan, produk atau layanan, serta kondisi persaingan dengan kompetitor yang berdampak pada kondisi perusahaan. Pendekatan ini memiliki prinsip bahwa perusahaan dapat bertumbuh dan memiliki kinerja yang baik walaupun industrinya sedang turun. Ada analisis teknikal. Adalah analisis yang mengukur kinerja suatu saham dan arah harga saham di masa depan berdasarkan data historis pergerakan harga dengan menggunakan grafik dan beberapa indikator tertentu, seperti grafik garis atau line chart, grafik batang atau bar chart, dan grafik lilin atau candlestick. Analisis ini biasanya dilakukan atau digunakan oleh investor jangka pendek atau trader untuk bertransaksi saham dalam jangka waktu yang lebih singkat. Bagaimana cara melakukan analisis teknikal? Yang pertama, kita dapat mengidentifikasikan arah pergerakan saham. Mengidentifikasi pergerakan saham yang sedang terjadi melalui grafik atau chart saham yang bersangkutan akan membantu menentukan kapan waktu terbaik untuk membeli atau menjual saham tersebut, sehingga potensi keuntungan akan menjadi lebih optimal. Kamu dapat melakukannya dengan menggunakan fitur chart di Forex. Yang kedua, menentukan support dan resistance. Support merupakan batas harga terendah suatu saham pada periode tertentu. Ketika saham bergerak menyentuh titik support, maka harga akan berpotensi untuk kembali naik ke atas, sehingga kondisi ini dinilai sebagai momen yang tepat untuk membeli saham. Namun, jika harga saham menembus titik support atau breakdown, maka harga akan turun kembali menemukan titik support terbaru. Sebaliknya, resisten merupakan batas harga tertinggi suatu saham pada periode tertentu. Jika saham bergerak menembus titik resisten atau breakout, maka saham akan melanjutkan kenaikan harga dan menemukan titik resisten terbaru, sehingga kondisi ini dinilai menjadi momen yang tepat untuk menjual saham. Begitupun juga saat pergerakan saham tidak berhasil menembus titik resisten, maka saham akan bergerak turun dan memberi sinyal waktunya untuk take profit. Yang ketiga, ada melihat volume transaksi. Volume transaksi suatu saham biasanya terletak di bawah grafik harga yang dipresentasikan dengan chart histogram. Volume yang tinggi diikuti dengan turunnya harga saham menandakan sedang terjadinya kondisi bearish atau pelemahan. Sebaliknya, volume yang tinggi diikuti dengan kenaikan harga menunjukkan terjadinya kondisi bullish atau penguatan. Nah, selanjutnya kita masuk ke perbedaan analisis fundamental dan teknikal. Lalu, apa saja perbedaan analisis teknikal dan fundamental? Yang pertama itu ada jangka waktu. Analisis fundamental digunakan oleh investor yang memiliki tujuan investasi saham jangka panjang dalam waktu beberapa tahun, idealnya 3 hingga 5 tahun. Sementara itu, analisis teknikal digunakan oleh trader atau investor jangka pendek untuk bertransaksi saham dalam jangka waktu menit, jam, hari, dan beberapa minggu. Yang kedua adalah hal yang dianalisis. Analisis fundamental memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi nilai saham dan menggerakkan harganya dalam jangka panjang, berdasarkan kinerja keuangan, kondisi ekonomi perusahaan, kondisi sektor dan industri terkait, serta analisis ekonomi makro dan mikro. Sedangkan analisis teknikal cenderung melihat tren pergerakan harga saham melalui grafik untuk mengetahui arah pergerakan saham tersebut. Yang ketiga, indikator yang digunakan. Umumnya, indikator analisis fundamental yang digunakan oleh earning per share atau EPS, price to earning ratio atau PER, return on equity atau ROE, return on asset atau ROA, dan price to book value atau PBF. Indikator-indikator tersebut digunakan untuk melihat apakah saham tersebut layak untuk dibeli dan mendatangkan potensi keuntungan atau tidak.
Di sisi lain, analisis teknikal memiliki beberapa indikator yang populer seperti volume stochastic, moving average, dan relative strength index atau RSI. Selanjutnya kita masuk ke soal atau materi yang terakhir, yaitu ada teori efficient market hypothesis dan hubungannya dengan random walk theory. Teori efficient market hypothesis menyatakan bahwa harga saham yang terbentuk merupakan refleksi dari seluruh informasi yang ada, baik fundamental ditambah insider information statement. Menyatakan bahwa investor tidak dapat mengalahkan return pasar secara sistematis dan harga saham adalah rasional. Yang dimaksud rasional adalah harga saham mencerminkan fundamental seperti nilai risiko dan tidak mencerminkan aspek psikologis seperti sentimen dari para investor. Efficient market hypothesis dapat dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu weak, semi-strong, dan strong. Body et al. Pada 2008. Ketiga versi ini dibedakan oleh apa yang diartikan sebagai semua informasi yang tersedia. Yang pertama ada weak form. Teori weak form menegaskan bahwa harga saham telah merefleksikan semua informasi yang diperoleh dengan menganalisa data dari pasar seperti riwayat harga masa lalu, volume perdagangan, atau juga jangka pendek. Versi hypothesis ini menyiyaratkan bahwa tren analisis tidak membuahkan hasil. Harga saham masa lampau tersedia untuk umum dan secara virtual murah untuk didapatkan. Teori weak form beranggapan bahwa apabila data seperti yang demikian dapat menyampaikan sinyal yang dapat dipercaya tentang kinerja masa depan, maka investor sudah akan belajar memanfaatkan sinyal tersebut. Pada akhirnya, sinyal tersebut akan kehilangan nilainya saat diketahui secara luas karena sebuah sinyal beli akan menyebabkan lonjakan harga secara tepat. Yang kedua ada semi-strong form. Teori semi-strong form menyatakan bahwa apabila investor mempunyai akses informasi umum yang tersedia yang mengenai prospek sebuah perusahaan, maka investor akan mengharapkan informasi tersebut termasuk informasi mengenai fundamental, data pada lini perusahaan, produk perusahaan, kualitas manajemen, komposisi neraca keuangan, hak paten yang dimiliki, peramalan pendapatan, dan akuntansi sebagai tambahan harga saham masa lampau. Dan yang ketiga ada strong form. Pada teori ini menyatakan bahwa harga saham semua informasi perusahaan yang relevan, bahkan termasuk informasi yang hanya dapat diakses oleh orang bagian dalam perusahaan. Teori efficient market hypothesis atau EMH sejalan dengan teori random walk yang juga menyatakan bahwa closing price sebuah saham adalah random walk, dan karena peramalan untuk harga saham dari hari esok dalam random walk adalah harga saham hari ini. Baik, segitu dulu video yang bisa saya sampaikan atau jelaskan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.